Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami semua bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 14 ayat 28 sampai 31. Saudara bisa baca keseluruhannya dalam perikop ini. Ya, saya akan bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jemaat dikasih Tuhan, kisah ini tentu menjadi satu kisah yang luar biasa. Karena dari semua murid Yesus, hanya Petrus ya satu-satunya yang pernah mencoba melawan hukum alam dengan berjalan di atas air. Ya tentunya kalau bukan karena Tuhan Yesus yang memerintahkan, ya semua orang akan tenggelam ketika dia mencoba berjalan di atas air. Ya itulah istimewa. Jadi ketika dilihatnya ada sosok bayangan, ya seseorang kok dari kejauhan seperti manusia, orang-orang murid-murid waktu itu ketakutan. Ya lalu Yesus berkata, ini aku, tetapi ada keraguan, kok bisa? Ya, Yesus kok ada di sana, kok berjalan di atas air? Ya, Yesus di atas air juga ya. Lalu Petrus ini, salah satu murid ini dengan berani dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tidak ada murid yang lain yang berani berkata seperti itu. Artinya Petrus punya satu iman yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Ya, dia percaya kalau Tuhan Yesus pasti dia bisa membuat aku berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab, datanglah. Saat itu juga Petrus mulai keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Satu mujizat, satu perkara yang luar biasa. Walaupun ya kita menyadari kisah selanjutnya ketika dilihatnya, dirasanya ada tiupan angin, mulai takutlah ia. Nah ini masalah. Saat dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Ya, saat dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ya, sesuatu yang dahsyat terjadi.
Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika dia mulai merasakan tiupan angin, dia mulai fokusnya nggak ke Tuhan lagi. Oh, ada angin. Aduh, gimana nih? Kok ini jangan-jangan. Ya bisa saja. Ya, akhirnya terjadi kemudian dia mulai takut dan mulailah tenggelam. Ini masalahnya. Ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan terjadi. Tetapi seringkali di tengah perjalanan hidup kita pun seringkali tergoyahkan seperti Petrus ini. Ya, ada angin dikit, ada badai dikit, wah goyahlah kita, akhirnya tenggelam. Padahal kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, ya kita nggak akan tenggelam. Seperti Petrus ini, saya yakin ketika dia tetap fokus kepada Tuhan Yesus, tidak ambil pusing dengan angin atau badai atau apapun lah yang terjadi di sekitarnya, dia akan tetap di atas air. Sayangnya, dia mulai takut ketika ada tiupan angin. Itulah sering kali terjadi dalam hidup kita. Ya, ketika kita mendengarkan Tuhan, sesuatu yang nggak masuk akal bisa terjadi. Tapi ketika kita mulai mikir dengan cara berpikir kita mulai mengandalkan pengetahuan kita, ya, pengertian kita sendiri, akhirnya mulailah tenggelam. Dan yang luar biasa apa? Dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Ya, tadi dia meragukan, setelah dia berjalan di atas air, mulai percaya, kemudian tenggelam. Dan kembali dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Dia tetap percaya, walaupun sempat tenggelam, dia percaya bahwa itulah Tuhan Yesus dan Yesus menolong dia. Perkataan Tuhan Yesus apa? Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, kebimbangan ini menjadi satu kunci, membuat orang jatuh. Jangan ada kebimbangan, jangan ada keraguan dalam hidupmu ketika engkau melangkah mengikuti perkataan Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman, melakukan firman, jangan ada kebimbangan. Jangan berpikir, ya nanti kalau terjadi, kalau tidak ya sudah, akhirnya tenggelam. Itu yang terjadi seperti Petrus. Ya walaupun demikian kita belajar sesuatu di sini. Murid-murid yang lain tidak ada yang seperti itu. Petrus yang mencoba dengan imannya saja berjalan di atas air, ya dikatakan kurang percaya. Bagaimana murid yang lain? Di mana percaya mereka? Ya, artinya di sini kalau kita melangkah, kadang kita melangkah pun ada kalanya terjatuh. Tapi percayalah, ada Tuhan yang akan menolong kita. Jangan takut, tetap melangkah bersama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan alami kuasa Tuhan. Saat terjatuh tidak akan tergeletak. Saat tenggelam tidak akan sampai binasa, tetapi Tuhan yang akan menolong, mengangkat dan membawa kita bisa bangkit kembali. Amin. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Kami belajar dari seorang Petrus yang karena imannya kepadamu dan mentaati perintahmu, dia berjalan di atas air. Mujizat terjadi. Tetapi ketika ada kebimbangan, ketika ada rasa takut karena ada angin, dia mulai tenggelam. Dan ketika dia berseru lagi, Tuhan menyelamatkannya lagi. Dan itu sering kali terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami berjalan dengan Engkau, tetap ada angin, tetap ada badai. Biarlah kami belajar dari kesalahan Petrus yang akhirnya tenggelam. Biarlah kami juga belajar untuk kami tetap fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ada pertolongan dan kuasa Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami serahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.